Oke, everyone, ini saya sedang bersama Toyota Corolla Altis tahun 2003, 1,8G. Ini transmisinya otomatis, warnanya hitam. Posisi mobil di Jakarta, namun platnya Bogor. Nah, ini velgnya sudah diganti 2003. Ini mobil sangat lincah dan durability-nya masih oke banget. Usianya sudah 20 tahun. Sekarang tahun 2023. Ini ceritanya, saya dapat mobil ini kemarin karena ada yang tukar tambah dengan Mercedes-Benz S-Class X350 tahun 2003 juga punya saya. Nah, ini tampak dari samping. Dari belakang masih oke ya, samping juga oke. Maksudnya untuk tahun sekarang ini kelihatan tuanya di depan. Headlampnya kusam, sama grill depan ini mirip dengan Camry yang tahun 2000, yang seusia dia gitu. Nah, sisi kirinya, kalau kita lihat dari bagasi belakang, dia masih lumayan lega ya, medium sedan. Ini sudah dipasang kamera mundur oleh ownernya sebelumnya. Ini bagasi belakangnya, dan ban serepnya ada di bawah sini. Ini velg aslinya nih, lengkap dengan kunci-kuncinya ada. Oke. Tangki bensin ada di sebelah sisi kiri mobil. Kemudian kita lihat interiornya. Nah, baris kedua, baris belakang ini sudah, ini dilapisi bukan plastik ya, ini soft touch, lembut kalau dipegang. Ini campuran karet. Ini juga masih soft. Nah, ini soft juga, tidak ada unsur plastik di pintu belakang, hanya ada di cover handle pintunya. Kemudian ini juga plastik, tapi plastiknya ini berkualitas sekali guys, ketimbang kalau kita compare dengan mobil di tahun yang sama, tahun 2020-an, yang harganya 200 jutaan. Itu kualitas plastiknya jauh di bawah ini ya. Ini bertekstur dan padat sekali material plastiknya. Nah, di kursi belakang ini terdapat armrest dan cup holdernya, bisa ditutup dan ini bisa dilipat. Nah, lampu lampu kabinnya ada di tengah. Ini untuk tuas buat lipat kursinya. Ini kursi bisa dilipat. Nah, seperti ini. Dia terkoneksi dengan bagasi belakang. Kalau kita bawa barang-barang yang panjang, bisa dibuka bagasi kursinya, bisa dilipat, dimasukkan barang dari belakang. Nah, di sini ada speaker 2 buah dan lampu rem. Nah, ini plafonnya pun masih utuh ya, belum turun di usia yang memasuki 20 tahun. Ini ada monitor 2 unit ditambahkan oleh ownernya. Ini jok, kulit joknya juga sebenarnya sudah gantian, bukan lagi bawaannya, tapi rapi pemasangannya, dan bahannya juga adem. Oke. Di tengah sini ada asbak ya. Kemudian di baris driver
di pintunya si driver sama, ini bahannya juga soft, bukan plastik. Ini ada wood panelnya, ini sih plastik ya, ini bukan plastik, ini masih juga bukan plastik. Kemudian dia ada central lock ya, ini central locknya, ini yang buat kunci power window-nya. Ini auto sisi driver. Nah, kemudian ini juga bukan plastik, sisi yang bawah sini juga dia sudah plastik namun berkualitas. Ada lampunya di setiap pintu. Ini ada speaker. Kemudian ini kursinya belum elektrik, masih manual. Di mundurnya manual. Handle-nya ada di sini. Ini buat lebahin sandarannya. Kemudian ini dia otomatis, itu buat istirahat kaki kiri, rem dan gas. Ini untuk buka kap mesin ya. Kemudian ini ada laci tertutup, bahannya juga sangat bagus artinya bagus ya, ini di kelasnya dia di tahun yang sama. Ini ada penyimpanan koin. Kemudian ini udah retract spionnya, mirrornya. Nah, ini ada back sonar, itu buat sensor parking belakang. Kemudian nah ini lumayan kedap ya kabinnya di usia segini. Kita nyalakan. Nah, pengaturan AC-nya sendiri sudah digital ya. Pengaturan semburannya, temperaturnya, naik turunnya juga sudah digital. Ini sangat oke lah di usia 20 tahun, namun mobil ini fiturnya hampir mirip dengan mobil yang tahun 2000-an, tahun 20 ribuan, tahun 20-an, 2020 ke atas maksudnya. Tapi fiturnya udah oke banget. Retract spion udah ada. Bahkan di mobil LCGC yang harganya 150-170 itu belum ada loh. Di tipe-tipe rendahnya biasanya belum ada. Nah, ini sudah ada. Central lock masih aktif tuh ya, semua sisi masih aktif. Power window dia auto yang sisi depan kanan. Kemudian di sisi lain juga dia bisa dari drivernya. Nah, di sini ada apa lagi? Ada konsol tengahnya, bisa untuk istirahat tangan ketika lagi nyetir. Ini untuk naruh handphone atau kwitansi. Kemudian bawahnya kita ada laci lagi yang lebih besar, simpanan juga. Yang di tengah ini yang jarang ada di mobil lain. Nah, ini lacinya sudah di-scut dengan sangat rapi gitu, dan plastiknya juga grade A+ ya, dan bisa dicopot-copot, dibersihkan. Nah, ini berfungsi banget. Rem tangannya juga ini bukan plastik. Kemudian pengaturan transmisinya, parking, mundur, netral, ini maju D. Nah, ini untuk tanjakan ekstrim bisa gunain yang L. Di sini ada shift lock, masih fungsi. Nah, ini lighternya di sini ada penutupnya. Masih oke. Dia kadang minusnya di sini aja nih, di penutup ini dia agak letoy, nggak mau ditutup. Oke. Nah, ini berfungsi juga untuk naruh dompet dan kartu. Kemudian di sisi
penumpang depan kiri itu ada lampu juga di bawah pintunya, dan ada laci, ada apa buat naruh dokumen segala macam. Dan di sini ada laci. Dashboardnya lumayan besar, dia nggak soft opening. Bahan materialnya juga bagus, plastiknya tebal, tidak ada lampunya seperti di Camry. Nah, kisi-kisi AC-nya juga sangat berkualitas ya teman-teman. Ini plastik, ini soft. Nah, ini kisi AC plastik, namun dia bahannya bagus banget. Nah, ini head unitnya sudah diganti yang Android. Apalagi di sini ada Twitter, di kiri kanannya ada. Nah, instrumen clusternya tidak ada check engine. Nah, ini indikator bensin, temperatur, kecepatannya maksimum 240. Nah, ini RPM nya sampai 8000. Nah, ini oke banget nih pengaturan sen. Di kanan lampu di sini. Ini untuk wipernya, semprotannya juga masih aktif. Saya kira ini bagian interiornya. Kita test drive sambil nanti kita lihat ruang mesinnya. Nah, kita tes driving Corolla Altis tahun 2003. AC-nya masih sangat dingin guys. Ini mobil sebenarnya buat dipakai harian enak banget karena dia nggak cengking, nggak rewel, dan minim perawatan. Ceritanya kemarin saya dapat karena orang tukar tambah dengan Mercedes-Benz yang punya saya. Kemudian ceritanya gini, setelah saya dapat mobil itu saya nggak apa-apain tuh, cuman dia mau pembakarannya agak pincang. Jadi pas saya dapat paginya saya panggil montir ke rumah dan dia cek, katanya harus ganti busi semua sudah aman karena yang dipasang bukan busi untuk mobil ini. Jadi agak apa, pembakarannya nggak stabil. Setelah diganti normal tuh, saya tanya ke montirnya, coba tolong cek oli mestik sama mesin, kalau nggak bagus atau ada harus ganti, kita ganti. Nah, dia bilang masih bagus, makanya nggak saya ganti. Nah, kebetulan habis itu mobilnya saya taruh di garasi, nggak saya pakai semingguan. Saya posting lah di WhatsApp saya kalau mobil mau dirental. Kebetulan ada yang rental, teman mau pakai ke Jawa Timur. Nah, saya khawatir karena mobil nggak saya cek, nggak saya general check. Akhirnya saya bawa ke bengkel untuk general check. Ternyata oli mesinnya kosong, bahkan nggak ada olinya. Tapi mobil dipakai nggak ada kendala tuh. Akhirnya saya flushing, ganti oli matic, oli mesin, di flush juga, oli maticnya di flush, di rental lah ke Jawa Timur. Sama saya ganti kaki-kaki tuh, ball joint sama long tie rod kiri kanan, di spuring balancing lagi. Sampai hari ini cuman ngisi bensin, nggak ada kendala. Mobilnya sudah 3 bulanan di saya nih, dan saya pakai tiap hari jemput anak sekolah untuk aktivitas saya. Ini pilar A nya juga nggak ada bekas sentuhan rokok ya. Empuk, suspensinya lumayan empuk ketimbang mobil yang harga 150-an yang baru, yang sekarang 170-an. Ini kita cek ruang mesinnya mana sih. Cek, ini dana kecil, ini main. Nah, oke. Kita buka mesin. Mesinnya masih halus banget. Nah, ini kotor ya. Ruang mesinnya kotor aja, ini belum dibersihkan. Kemarin dipakai jauh soalnya. Ini sebelumnya sempat di salon, tapi ini mesinnya kering, atas bawah nggak ada rembes.
aja nih, ini tabung oli Forsteinnya gantinya memang tidak original, jadi itu dia goyang-goyang tuh, bisa airnya ternyata kalau mau juga artinya ABS-nya sudah oke banget kan. 4 silinder, mesinnya masih halus, mesinnya seperti ini. Tampak depan ini minus di headlamp aja nih, agak kurem. Ini kena embun juga, ada yang pecah pasti di sini, dia masuk air dari sini jadi berembun. Oke, saya rasa cukup sekian nih informasinya. Mobil 60 jutaan tapi bisa dipakai untuk harian. Nggak ini banget ya, nggak cengeng banget mobilnya, dan masih oke. Tampilannya, fungsinya masih sesuai dengan mobil yang baru saat ini. Oke, terima kasih semuanya.